Bab 2860. Apakah kamu bersedia mempercayaiku? Yang paling megah di sini adalah dua patung naga raksasa yang berdiri dari tanah di depan paviliun Linglong. Tubuh besar mereka satu di kiri dan satu di kanan, seperti terbang di langit. Kepala naga berkumpul di udara untuk membentuk jembatan lengkung, setinggi paviliun Linglong 3 lantai. Tidak tahu apakah bangunan di luar paviliun Linglong ini adalah harta karun. Teman kultivator, kamu terlalu banyak berpikir. Patung-patung ini hanya untuk menghiasi keindahan paviliun Linglong. Selain itu, jika benda-benda ini adalah harta karun, mengapa mereka diletakkan di luar? Tidak khawatir dicuri. Harta karun yang sebenarnya harus dilihat di dalam paviliun Linglong. Bahkan jika semua ini memiliki nilai tertentu, juga ditujukan untuk kultivator tingkat rendah, dan kita tidak dapat menggunakannya. Melihat pahatan batu dari patung-patung ini, para kultivator juga membahas sebentar. Tidak dapat menemukan batu mutiara langit yang cukup, apa yang akan kamu lakukan? Pada saat ini, Erikin melihat ekspresi muram Queenly, matanya bergerak, dan dia transmisi suara. Apa yang bisa aku lakukan? Aku hanya bisa mengambil risiko untuk menerobos. Queenly tersenyum pahit. Bahkan, sampai sekarang, dia tidak terlalu peduli dengan harta apa yang bisa dia dapatkan nantinya. Harta karun di paviliun Linglong mungkin menarik bagi Michelle Zhang dan yang lainnya. Tapi Queenly adalah gadis suci dari 4 sekte, dan dia telah melihat terlalu banyak harta, kecuali harta karun tertinggi, seperti barang dewa. Kalau tidak bisa mengubah nasibnya. Tapi bagaimana harta seperti itu bisa muncul di paviliun Linglong yang utuh? Jika kamu tidak memiliki cukup batu mutiara langit, bukankah kamu mungkin kerasukan iblis dan bahkan kehilangan kesadaran diri, kata Erikin. Benar, tapi jika aku tidak menerobos dan pergi ke wilayah rahasia galaksi, aku tidak bisa bersaing dengan putra suci sekte. Queenly menggelengkan kepalanya tak berdaya. Perselisihan di dalam sekte sihir jauh di luar imajinasimu. Jika kalah dari putra suci, jangankan aku, bahkan guruku yang terus melatihku, sejumlah besar tetua yang mendukungku dan pengurus juga akan dibalas setelah kejadian ini. Dipersulit karena aku. Jadi, aku harus menerobos. Ini bukan hanya masalah pribadi aku. Teman kultivator Qin, terkadang aku sangat iri pada kamu. Sebagai pertapa abadi, situasinya jauh lebih baik daripada sekte sihir. Jangan pernah bergabung dengan sekte sihir di masa depan. Mungkin karena harapan tidak tercapai, kata-kata Queenly jelas semakin sedih. Erikin terdiam beberapa saat. Dia tidak begitu mengerti tentang sekte sihir seperti yang dipikirkan Queenly. Sudah terlalu lama bersama orang ini Nicholas Peng, Erikin telah mendengarnya berbicara tentang berbagai hal tentang sekte sihir. Pertarungan putra suci dan gadis suci sekte sihir memang berdarah dan kejam, nyaris seperti perjuangan hidup mati. Jadi Queenly tidak berbicara omong kosong, jika dia akhirnya gagal bersaing untuk mendapatkan status penerus. Ada kemungkinan besar bahwa dia tidak akan selamat, dan bahkan guru yang mendukungnya kemungkinan besar hanya akan menemui jalan buntu. Cara-cara ini tampak kejam dan kurang manusiawi. Tetapi selama ribuan tahun, sekte sihir telah tumbuh dan berkembang dengan mengandalkan bakat semacam ini. Demi status dan kekuasaan untuk memperebutkan kursi, tidak ada taruhan yang lebih besar daripada mempertaruhkan nyawa setiap orang. Dengan melakukan itu memang dapat merangsang beberapa master jenius dan memberi mereka lebih banyak motivasi. Tetapi pada saat yang sama, itu juga akan membuat beberapa jenius tidak terima dan bahkan kejam dan haus darah. Dapat dikatakan bahwa itu adalah pedang bermata dua. Tapi setidaknya, dia belum pernah melihat bayangan seperti ini pada Queenly untuk saat ini.
Tetapi jika dia mengambil risiko dan memilih untuk menerobos, dan hati iblis merasuki, belum tentu seperti itu. Seorang kultivator muda harus menanggung cita-cita banyak orang di sekte, menanggung harapan semua orang dan bahkan nyawa. Di bawah tekanan seperti itu, batu mutiara langit tidak cukup, dan itu benar-benar terlalu mudah untuk diserang oleh hati iblis. Jika aku melihat wanita ajaib sekte sihir seperti kamu, yang temperamennya berubah drastis karena terobosan yang tidak dapat dihindari, aku akan sangat menyesalinya, kata Eric Kin serius. Teman kultivator Kin, jangan bercanda, kamu dan aku hanya bertemu beberapa kali, dan ada kesalahpahaman pada awalnya, tetapi sekarang hanya kerja sama, khawatirnya tidak ada yang akan peduli dengan apa yang akan terjadi padaku. Queen Lee tersenyum. Hanya kerja sama. Eric Kin tertawa. Tapi aku dengar kerja sama itu harus saling waspada. Jika kamu hanya berniat untuk bekerja sama, mengapa kamu memberiku token giok hitam yang tidak memiliki formula Reiki sama sekali? Kamu tahu, bahkan jika aku pergi saat itu, kamu juga tidak berdaya. Kamu sudah tahu. Queen Lee sedikit terkejut. Awalnya aku tidak tahu, tapi sudah lama waktunya. Jika aku tidak mempelajari harta karun yang melindungi rahasia ini, aku tidak bisa menahan rasa penasaran aku, kata Eric Kin. Sebenarnya, kamu bisa menunggu aku menemukan batu mutiara langit untuk kamu, kemudian memberi aku token giok hitam, tetapi kamu memilih untuk memberikannya terlebih dahulu karena kepercayaan kamu. Keduanya maju sambil mentransmisikan suara. Mereka tidak jauh dari paviliun Linglong sekarang. Tepat di depan, adalah lengkungan tempat naga ganda yang tinggi meludahkan manik-manik. Dua patung naga raksasa dibangun dengan hidup. Sisik di tubuh, gigi di kepala naga, mata, dan tanduknya sangat ekspresif. Itu benar, aku pernah bilang, karena aku bertaruh untuk bekerja sama denganmu, aku harus percaya sampai akhir. Queen Lee mengungkapkan beberapa pemikiran, melampiaskan emosi, dan suasana hatinya kembali tenang, dan tersenyum ringan. Kalau begitu aku punya pertanyaan, jika kamu bisa mengambil risiko mempercayai aku, maukah kamu mempercayai aku lagi kali ini, kata Eric Kin. Apa maksudmu? Serlena Lee tercengang. Tapi detik berikutnya, saat semua orang melewati gerbang kedua naga, saat Eric Kin melangkah. Bang! Seolah ada sesuatu yang disentuh, dua patung naga raksasa di atas kepala semua orang langsung menyala. Kemudian, kedua naga itu tampak hidup, dan Reiki yang agung mengalir keluar, dan kedua naga raksasa itu meraung dan melahap mereka yang ada di bawah. Apa yang telah terjadi? Buldor Chen, Yilano Deng, dan yang lainnya semua berubah ekspresi mereka, dengan panik menghindar ke samping. Pada saat ini, Eric Kin tampak ketakutan dan berdiri diam. Kecepatan menerkam naga itu hanya sesaat, dan datang ke depan. Dalam sekali gigitan, tubuh Eric Kin langsung ditelan oleh naga raksasa itu. Queen Lee tiba-tiba terkejut, dan melihat ke langit. Naga raksasa yang memilih untuk menerkamnya, tiba-tiba bergema suara Eric Kin di telinganya. Karena kamu mengambil risiko dan memilih untuk mempercayaiku, apakah kamu mau mempercayaiku lagi? Queen Lee tiba-tiba mengerti sesuatu. Meskipun naga raksasa ini kuat, seharusnya tidak lebih kuat dari Sando Siong, dan Eric Kin adalah orang yang membuat Sando Siong dipermalukan dan kembali ke sekte untuk bertapa. Bagaimana mungkin Eric Kin tidak bisa melarikan diri? Mungkin dia melakukannya dengan sengaja. Teman kultivator Kin, aku bertaruh kali ini. Kali ini, mungkin bisa mati dan terluka parah. Tapi dia bersedia memilih untuk percaya. Reiki yang beredar di tubuh secara naluri yang ingin melawan pun menghilang dalam sekejap. Menghadapi naga bergigi tajam yang mengamuk, Queen Lee tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menutup matanya. Serahkan semuanya pada takdir, atau lebih tepatnya pada Eric Kin. Ledakan.
Naga itu melahap Queen Lee dalam sekejap. Kemudian kedua naga raksasa itu dengan cepat mundur. Di sepanjang bagian bawah, tempat kedua naga raksasa keluar dari lubang, naga raksasa itu mundur ke dalamnya, dan menghilang tepat di depan semua orang. Boldor Chen dan yang lainnya bergegas maju dan melihat ke bawah. Bersambung.